per 120 tahun pergeseran matahari itu mengubah menjadi hari Selasa, Pon, ya, dan penanggalan tahunnya lalu 120 tahun kalau nggak keliru itu bergeser menjadi aboge. 1000 tahun akan lebaran tahun depan, 1000 tahun lagi sudah diketahui oleh perhitungan atau rumus pasti dari penanggalan Majapahit asli. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Salam mulia Ki. Salam mulia. Saya mau bertanya Ki, ini kenapa lebaran itu kok beda-beda? Ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang besoknya, ada yang kemarin. Itu gimana itu sebenarnya itu Ki? Saya menjawab sebisanya ya. Ya. Oh, wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ini saya masih dalam penelusuran pencarian Sendang Linuwih ya, Ya. Sendang Linuwih, dan di sini ada air terjun walaupun kecil. Saya sempatkan untuk berkata-kata. Kalau secara syariat mbok menawi atur kulo sak mangke utawi omongan saya atau kata-kata saya ada kekeliruannya, ya mohon maaf yang semaaf-maafnya agar tidak keliru persepsi. Saya itu dibilangnya orang kejawa-jawaan atau Ceonisme apa-apa itu kalau yang pinter ngomong ya. Saya cukup menimpali saja, yang jelas sesungguhnya saya kemarin membuat konten bahwa ngisin-ngisini klamon wong Jawa kliblate marang bangsa liya ya. Sangat sungguh sangat memalukan manakala orang Nusantara, orang Jawa berkiblat kepada bangsa lain, baik itu ketuhanannya ya, baik itu ekonominya, baik itu dan lain sebagainya. Itu menurut saya baik itu budayanya, sosialnya, politiknya ya, itu berkiblat ke bangsa lain, ini sungguh sangat memalukan. Nah, terkait dengan pertanyaan Syekh Suyono, Syekh Suyono ini kata celoteh namun nyata bahwasanya ada Habib ya, Habib dari Lampung yang mengatakan sebenarnya Syekh Yono, Mas Yono itu patut disebut Syekh begitu kan. Jadi ini Syekh Yono ini kata celoteh namun tetap saya gunakan karena itu ngendikane Habib ya. Saya akan mengatakan bahwa mengapa terjadi lebaran yang berbeda-beda itu karena apa? Timbul karena karep ya, karepe bener moh salah, karepe pinter moh bodoh ya, kurang menghayati terhadap hidup lah. Lalu sekarang saya akan mengatakan yang bahwasanya sesungguhnya orang Jawa itu yang dijunjung tinggi penanggalannya itu ya penanggalan Saka atau penanggalan Jawa yang kurang lebih sekarang, kalau dulu itu saya waktu ndalang itu 1945 Saka waktu saya ruatan di Srandil, kalau nggak salah itu lakonnya Sabdo Palon Nagih Janji juga saya upload di channel saya kaum Bati, dan kelihatannya baru saya yang lakoke wayang Sabdo Palon Nagih Janji, dan sempat ada komplainisasi dari beberapa pihak. Namun saya menjelaskan saja ini wayang gitu loh. Yang namanya wayang ya bebas tergantung dalangnya kan. Dalang kinaryo dutaning Gusti ngobahake welulang dadi jalma, rineko jalma, welulang kang rineko jalma begitu. Artinya belulang menjadi jalma atau manusia ya, semua mau dalang lah. Yang penting di situ tetap mempercontohkan etika dan estetika kehidupan yang sebaik-baiknya. Lah saya mengutip mengapa dulu Kanjeng Sultan Agung itu memperbaharui penanggalan Jawa dipadukan dengan penanggalan Hijriah. Yang saya tahu selain penanggalan Cina ya, saya kurang sering mendengar dan kurang sering melihat bahwasanya itu ada penanggalan Cina, ada penanggalan Masehi. Cina kalau nggak keliru itu sudah 2000 sekian karena Kakang Togog jelas yang paling tua ya kan. Lalu penanggalan Masehi, lalu penanggalan Saka, dan lalu penanggalan Hijriah. Ini yang saya tahu lah. Kalau kiblatnya Nusantara ini semestinya berkiblat kepada penanggalan Jawa. Lah, saya akan mengatakan saya pernah mendapat petunjuk manakala saya berumur panjang nanti saya perlu merevitalisasi ya, merevitalisasi fungsi penanggalan Jawa yang disebut saya mendapat ilham itu penanggalan Kutoharjo
ya penanggalan Kutoharjo inilah sesuai ilham yang saya terima bahwasanya penanggalan Jawa ini patut direvitalisasi atau difungsikan kembali dengan jignya, dengan jumbuknya, dengan perhitungannya, ada di situ pawukonnya, ada di situ hitungan kalau bahasa kuno itu kan dite, hari Minggu Soma, hari Senin Budo, hari Rebo Respati, hari Kemis Sukro, hari Jumat Tumpak, hari Sabtu lah di situ selengkapnya. Lalu nanti ada jene, ada jenar, ada dan sebagainya. Dan saya akan mengatakan yang poin, kalau penanggalan Jawa yang asli, ini penanggalan Majapahit ya, penanggalan Kutoharjo kembali kepada penanggalan tempo dulu, yaitu penanggalan Majapahit ya. Penanggalan Majapahit yang termaksud itu sudah bisa dipastikan. Umpamanya Asapon, lalu ada pula Aboge. Asapon dan Aboge itu sebagai patokan jatuhnya tahun Alip. Tahun Alip yang jatuh 8 windu. Windu itu ada Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sengoro, dan Windu Sancoyo kalau nggak keliru begitu lah. Jadi lakuning dino pitu, pasarane 5, sasine 12, windune 4 ya. Sekali lagi, dinane 7, pasarane 5 ya. Lalu bulane 12, taune iku 8. Tahun 8 iku ya tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jin awal, tahun C, tahun Dal, tahun B, Wawu, dan Jim akhir. Lah ini perlu direvitalisasi. Mengapa? Kalau orang dulu 1000 tahun Lebaran itu bisa mengetahui ya Lebaran, dan itu pasti karena tahun yang ada penanggalan 2 hari ini adalah Asapon dan Aboge, karena per 120 tahun pergeseran matahari itu mengubah menjadi hari Selasa Pon ya, dan penanggalan tahunnya lalu 120 tahun kalau nggak keliru itu bergeser menjadi Aboge. Makanya kalau Alif, tahun Alif pasti jatuhnya kalau nggak hari Selasa Pon ya pasti pada hari Rebo Wage Asapon atau Aboge. Lah inilah yang menurut guru saya dulu kalau nggak keliru, wanci tumbuk itu pergeseran antara ke Asapon dan ke Aboge, dan lalu itu bisa dirumus. Umpamanya tahun Alif saya nggak hafal persis, namun saya masih ingat ya, sedikit masih ingat. Asapon, Aboge, B Miski, artinya tahun B pasti jatuhnya pada hari Kemis Legi. Kemis Legi ya, kalau B itu jatuhnya pada hari Kemis Legi. Lalu J Saing, tahun J pasti jatuhnya pada hari Selasa Pahing. Itu sudah bisa dipastikan lah. Inilah yang kita kurang menjunjung tinggi tradisi kita atau penanggalan kita ya, sehingga kita memadukan dengan tahun-tahun yang lain sehingga kita kehilangan kiblat. Lah kalau ketentuannya, karena ini pemerintahan Republik Indonesia atau pemerintahan Nusantara ini bukan pemerintahan agama, tentunya ya atas dasar ketentuan dari pemerintah. Namun pemerintah itu perlu menggali tetap patokannya adalah tahun Saka atau tahun Jawa ya, bukan tahun Hijriah. Tetap patokannya kepada tahun Jawa, walaupun itu yang namanya puasa itu adalah tahun ikutnya tahun Hijriah ya. Itu kan ada ya namanya isbat apa kalau nggak keliru itu, melihat matahari atau bulan dan sebagainya, itu monggo saja. Namun karena Indonesia ini bukan negara agama, tetap patokannya pada tahun Saka menurut saya lah. Itu mohon maaf, ini penanggalan Majapahit ya, penanggalan Majapahit itu bisa mengetahui Lebaran 1000 tahun yang akan datang. Dan kenapa kembali lagi kalau tahun Alif itu ada perhitungan Asapon dan Aboge, karena pergeseran matahari dari selatan ke utara dan dari utara ke selatan ini kan setiap 6 bulan sekali. Lah ini bergesernya ini yang mengubah yang namanya tahun Asapon, Alif jatuh pada Selasa Pon dan Alif jatuh pada Rebo Wage, itu per 120 tahun. Ini mohon maaf ya, cross check kalau nggak keliru lah. Ini sebuah pemahaman, dan nanti mungkin suatu saat saya akan bedah wismo. Bedah wismo yang saya maksud adalah bedah penanggalan kejawen asli setelah saya sowan ke guru saya, karena guru saya itu yang mengetahui persis bahwasanya ada penanggalan Majapahit yang sekarang terabaikan lah, terabaikan dan cenderung menggunakan penanggalan nasional. Nah, penanggalan nasional menurut saya, penanggalan Masehi itu kan setelah Belanda datang ya. Setelah Belanda datang menggunakan tahun Masehi lah.
Sebelumnya ya waktu Majapahit kan belum ada Belanda nih, Iya. memakai penanggalan Majapahit atau yang lebih saya katakan sesuai dengan petunjuk adalah penanggalan Kutoharjo. Jadi sekali lagi intinya mengapa Badak itu beda-beda karena penanggalan tahun Saka atau tahun Jawa yang asli telah diabaikan dan lalu hanya menggunakan, mohon maaf ya, tahun nasional dan tahun Hijriah begitu lah. Ini otomatis yang namanya perbedaannya ini kan pada organisasi ya. Saya tidak mengatakan organisasi A atau B ya ketentuannya. Lah ini ketua organisasi itu juga punya perhitungan dan keyakinan masing-masing, monggo ya. Namun tetap kembalilah kita kepada jati diri kita bahwasanya kita bangsa Nusantara, kita berkiblat kepada tahun Kutoharjo atau penanggalan Kutoharjo ini atau penanggalan Majapahit, di mana di situ 1000 tahun akan lebaran tahun depan, 1000 tahun lagi sudah diketahui oleh perhitungan atau rumus pasti dari penanggalan Majapahit asli. Saya rasa demikian, Mas Jaro. Nggih, terima kasih Ki. Sirap